Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Rabb kita yang menyayangi kita jauh lebih besar kasih sayang daripada ibu kita sendiri. Rob yang hari ini memberikan kesempatan kita kembali untuk bangun dari kematian kita tadi malam. Rob kita yang hari ini memberikan kesempatan kepada bumi ini untuk menampung kita, menumpang hidup di atas bumi. Rob yang hari ini membuat atau menjadikan jantung Bapak Ibu sekalian, jantung saya berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Aliran darah kita mengalir tanpa kita perintahkan. Seluruh sistem dalam organ tubuh kita berjalan dengan sendirinya, yang dunia kedokteran menyebutnya sistem ini, sistem itu, tapi semua adalah hukum dan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun berada di sini pun bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena kita punya motor, bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan, tapi Allah yang berkehendak kita hadir di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Maka ketika kita melihat matahari, sesungguhnya bukan cuma sekedar matahari yang ingin ditunjukkan oleh Allah, tapi betapa besar dahsyatnya kekuatan dan manfaat matahari yang Dia ciptakan itu. Kita bisa bernapas sekarang juga atas dasar atau atas kontribusi dari matahari tadi. Dengan proses fotosintesis terciptalah glukosa, oksigen, seterusnya. Kita sekarang bisa merasakan hangatnya sinar matahari tadi, bukan cuma sekedar kita melihat matahari, tapi disitulah wajah Allah Dia ingin tunjukkan kepada kita semua. Maka bersyukur kita terus sekalian, hari ini kita bisa duduk di sini untuk bertafakur mentadabburi ayat-ayat Allah yang Dia tampilkan, Dia tunjukkan di segenap penjuru langit ini. Karena petani yang menanam satu pohon semangka yang dia tanam dengan mungkin 1, 2, 3 biji dan seterusnya, petani tadi tugasnya cuma menyiapkan lahan, kemudian dia menggali tanah tadi, dia masukkan biji dari semangka tadi. Allah yang menumbuhkan akarnya, Allah yang menumbuhkan batangnya, Allah yang menumbuhkan daunnya, Allah yang menjadikan buah semangka tadi mempunyai rasa manis, tawar, dan seterusnya. Maka semakin kita Bapak Ibu sekalian mentadabburi ayat-ayat Allah di segenap penjuru langit ini dan pada diri kita sendiri, maka kita akan semakin rindu sebenarnya dengan Allah. Kita akan semakin rindu dengan melihat wajahnya. Kita akan semakin rindu untuk bertemu dengannya di waktu-waktu yang Dia perintahkan. Para salafus soleh zaman dahulu, mereka semua subhanallah ya, menjadikan hari-hari mereka begitu dekat dengan Allah. Para sahabat-sahabat dahulu kala, mereka subhanallah ya, begitu dekat dengan Al-Quran. Namun sayangnya di era seperti sekarang ini ya, kedekatan mereka yang luar biasa dengan Al-Quran tidak tampak di generasi kita ini. Ada seorang pernah bertanya kepada seorang ulama,
Ya Syekh, bagaimana kedekatan para sahabat dulu dengan Al-Quran? Maka jawaban Syekh tersebut sangat nampak sebenarnya. Dia mengatakan, sebagaimana dekatnya kalian dengan WhatsApp-nya kalian, begitulah dekatnya mereka dengan Al-Quran. Dan ini sebenarnya ya tamparan buat kita semua, buat saya juga, buat teman-teman semua. Karena generasi ini ya kita tahu bahwa alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak orang yang dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak cukup dengan menghafal saja. Kita harus mentadaburinya, kita harus merenunginya, kita harus mentafakurinya, sehingga Al-Quran itu mengalir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita dan kehidupan kita. Dan kita juga mengucapkan salawat dan taslim yang terbaik kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Secara sebagai seorang kepala negara, dia adalah kepala negara terbaik. Sebagai seorang pemimpin atau kepala rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga yang terbaik. Sebagai seorang ayah, beliau adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang menantu, mertua, beliau adalah menantu dan mertua yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia yang mulia ini dengan sebuah ungkapan yang sangat tinggi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad SAW engkau memiliki akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, jazakallahu khairan atas undangan dari Pemda Jawa Tengah yang hari ini bisa menghadirkan ya, hamba-hamba Allah terpilih di sini yang jumlahnya nggak banyak, yang sudah melaksanakan kewajiban dari seminar ini di awal, yaitu berfoto-foto. Nah, biasanya kalau seminar begini saya langsung kabur biasanya bisa cara. Nggak kebayang gitu, Masya Allah. Ada Ustaz Ali Ridho yang Masya Allah barakallahu fiik, kemudian ada Ustaz Zulfikar juga, Ustaz Hikman sebagai Suro. Ya, Suro itu biasanya tua-tua, tapi kelihatan masih muda ya mereka-mereka ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang wajahnya kelihatan sehat-sehat, kelihatan, belum tentu sehat beneran, mudah-mudahan sehat lah kita doakan. Karena sekarang juga kalau Anda sekarang ngomongin COVID ini di Instagram biasa langsung di ban, ditutup statusnya. Jadi saya biasanya nyebutnya COVID pakai K, COVID gitu, KOPIT. Dan saya lebih senang nyebutnya virus gitu kan, daripada virus langsung muncul tuh nanti dari Instagram apa gitu informasi berkaitan dengan ini ada dia gitu kan. Jadi diarahkan semua ke sana. Alhamdulillah ya, kita tidak membahas itu ya. Saya mungkin bahasa-bahasa yang saya akan pakai adalah bahasa-bahasa yang mudah ya. Mau ada virus sebenarnya kalau kita jaga tubuh kita ya insya Allah nggak perlu takut gitu. Terlepas dari apapun juga cerita di balik si virus ini gitu ya. Ya kita yang harus kita siapkan ya senjata gitu. Nah sayangnya virus ini memberikan akhirnya menunjukkan kepada kita semua ya, lemahnya imun dan iman kita. Belum selesai PR dari beberapa bulan sebelumnya ya, sekarang muncul PR baru atau tantangan baru dari wabah ini kan gitu. Swab negatif katanya, tiba-tiba 3 hari lagi swabnya ada yang positif, kemudian 45 hari kemudian mati. Banyak udah kasus kayak begitu. Semarang juga sama ya, karena saya mengamati terus dari teman-teman, karena di Semarang pun kita ada buat satgasnya gitu kan, untuk membantu ya dengan semampunya kita, dengan keilmuan kita. Karena sekarang kalau Anda Bapak sekalian lihat solusi yang ditawarkan apa? Belum ada loh, hampir-hampir belum ada. Ya, vaksin yang sekarang lagi heboh-heboh segala macam juga tidak menjamin sekarang. Sayangnya Bapak sekalian, kita sebenarnya punya senjata yang sebenarnya senjata tadi ya kalau digunakan itu Masya Allah ya. Kita tetap mematuhi protokol, pakai masker, pakai apa segala macam. Tapi masalahnya adalah
protokol dipakai, masker dipakai, ya, facial dipakai, semprot tangan setiap 2 menit. Ada loh orang Parno kayak begitu, ya. Tapi yang dimakan masih gini-gini aja terus. Sebenarnya sih simbol aja sih, simbol, ya. Di sini nyebutnya gorengan, ya, atau apapun lah. Tapi yang saya maksud, bos sekalian, kita belum tahu gitu kan, atau mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya imunitas gitu kan. Kalau nanti tadi sempat Dokter Ali Ridho nyebutin nih, kalau bahas air tajin doang terlalu sempit ya. Air tajin itu nanti akan masuk dari bagian apa yang saya sampaikan, ya. Supaya nanti teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah panik. Ya. Dan memang kondisi ini yang diinginkan, ya. Diinginkan supaya orang itu ketakutan dan cemas. Kalau ada yang mempelajari ilmu tentang mikrobiom atau probiotik, Bapak Ibu tahu nggak, bakteri itu paling paling lemah kerjanya kalau orang itu dalam keadaan apa? Stres. Paling lemah itu stres. Bahkan stres itu menyebabkan, ya, stres itu kan sifatnya bukan hanya sedih apa, bukan, yang sifatnya menekan emosi berlebihan. Ibu-ibu saja kalau mereka masak, ya, itu subhanallah, kalau lagi stres, ya, stres itu nggak tenang, emosi jiwanya tuh mau kata dia pakai ini sekian gram tuh lauk tuh nggak ada rasanya loh, betul? Nah, kebetulan yang ada juga ibu-ibu, banyak ibu-ibu gitu kan, karena memang masak tuh pakai hati. Memasak itu pakai hati, ya. Jadi yang kita lupakan Bapak sekalian adalah, ya, kita menggunakan simbol-simbol fisik gitu ya, berupa masker, facial, segala macam. Tapi kita lupa gitu kan, bahwa sebenarnya yang justru harus lebih kita jaga tuh pasukan-pasukan yang ada pada tubuh kita itu gitu, ya. Sehingga kalau sudah memahami konsepnya, nanti maka insya Allah kita yang nggak perlu takut gitu kan, nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir, ya. Sehingga nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya, yang kita sebut sebenarnya integrated Islamic medicine gitu, ya, atau mungkin kesehatan atau pengobatan Islam yang terintegrasi, ya. Pesan pertamanya, ya, kalau Anda mau sehat, ya, Anda mau tetap stabil di masa seperti ini dan kedepannya, dan wabah ini saya katakan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan berakhir, tidak pernah tahu, hanya Allah yang tahu. Terlepas apapun, wa makaru makaru wa wallahu makirin, kita tidak pernah tahu. Tapi jelas yang kita capai, senjata aja sih menghadapinya. Senjata paling utama itu ya ketenangan, ya iman, udah sering dibaca di mana-mana gitu. Tapi nggak tenang-tenang juga tuh, ya. Maka panca indera, sekalian, panca indera kita di era-era kayak seperti sekarang ini, masa-masa kayak begini, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda tidak ada urusan dengan angka dan data, nggak usah lihat. Tahu tuh, kenapa? Stres loh, stres aja, mati sekian, kena sekian. Lagi-lagi kalau Anda nggak punya kepentingan di situ gitu kan. Kalau mungkin Anda punya kepentingan, Anda harus punya benteng-benteng jiwa yang sangat kuat, karena pusing gitu. Tadi baru di sini tadi, Pak Lukman tadi cerita sama saya, saudara beliau di Jepara, ya. Saudara beliau di Jepara itu baru ini, ya, kena juga virus ini gitu ya, wabah ini, dan meninggal cepat sekali kata dia. Emang iya, kenapa? Karena sekarang memang yang namanya makhluk hidup, ya, virus ya seperti sekarang ini tuh, yang mereka juga makhluk yang membutuhkan ruang untuk hidup gitu kan. Artinya apa? Kalau kita musuhi mereka, ya, secara luar biasa, dan kita tidak bersinergi dengan mereka, justru yang terjadi apa? Yang terjadi ya mereka akan terus menampilkan atau mewujudkan atau membuat, ya, jenis-jenis baru dari mereka. Nggak heran sekarang, bahkan ada yang nggak ada demam, keluhan pencernaan saja, ya,
Tiba-tiba tidak lama kemudian orangnya positif gitu kan. Lalu kemudian kalau ketika imunitasnya antibodi nggak kuat, khususnya di pencernaan nggak kuat, udah mati gitu ya. Maka kita hari belajar insya Allah ya, semoga Allah mudahkan dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pesan pentingnya ya. Bukan cuma sekedar tadi saya bicara air tajin, tadi yang bawain apa, beras tajin katanya ya. Saya nggak tahu ini cara buatnya gimana, maka saya harus tanya dulu ya. Karena kalau air tajin itu sebenarnya kan beras ya, dikasih mungkin beras sekitar 3 sendok makan, Anda ambil dengan 5 gelas air lah kurang lebih, gelas air biasa, lalu Anda rebus ya, Anda kasih api di situ tapi bukan di rice cooker ya, sampai dia masaknya setengah gitu ya. Nah itu air tajin tuh ini yang zaman dulu katanya, maaf ya, orang-orang yang nggak punya duit, nggak bisa beli susu, kasih anaknya air tajin. Padahal kalau yang ngerti ilmunya, jauh lebih baik anaknya dikasih air tajin daripada susu formula. Kalau yang ngerti ilmunya, betul nggak? Siapa di sini yang hasil air tajin? Ada Pak. Sehat-sehat kan? Sudah. Ya nggak perlu malu. Loh, kayak tuh Pak, cerita begini tuh masa lalu lah gitu kan? Kan dulu zaman orang tua yang masih pas anak gitu ya. Itu mangga itu kita bagi rame-rame. Iya Pak. Anak 5-6 orang nggak mau. Itu bagian dari cerita perjalanan hidup kita. Dulu waktu di sini, waktu saya kuliah di Semarang di Undip, ingat banget itu. Ya. Di depan kosan saya di Kaligarang nomor 16 karena jadi pom bensin itu kan subhanallah ada abang yang jual bubur ayam. Nyaman itu, saya beli Pak bubur ayam, terutama di akhir-akhir bulan. Itu saya belinya kuah. Saya beli kuah sekitar 500, cukup 1 kuah. Itu saya beli kerupuk 2. Kok makan itu doang, diet, padahal nggak ada duit. Gitu ya. Jadi air tajin itu justru malah nanti kita bahas ya. Lebih luas daripada air tajin insya Allah. Bahwa justru malah sangat baik gitu kan. Mulai dari seleniumnya, mulai dari vitamin B1-nya ya. Asal apa? Asal jangan air tajinnya itu justru malah bikin masalah di badan kita. Kenapa orang tua dulu berani makan atau berani minum air tajin? Karena berasnya tidak seperti beras sekarang. Kalau Anda sekarang beli beras yang ada di pasaran itu, jangan buat air tajin. Anda akan buat air logam berat. Dari mana air logam beratnya? Dari pestisidanya. Nah, kalau udah bicara pestisida, ya, maka pestisida adalah salah satu ya bahan kimia sintetik ya logam berat bahasa kita itu yang justru malah melemahkan imunitas. Ya, artinya kalau bicara tentang air tajin lah ya mungkin sedikit ya, maka Anda harus ambil air tajin yang atau beras yang organik. Gak bisa pakai beras biasa. Jangan bikin air tajin pakai beras biasa. Terus kami kan sudah cuci, gak bisa. Logam berat itu tidak akan hilang dengan pencucian biasa. Gak bisa. Ya harus dibersihkan minimal dengan misalkan air pH tinggi, ya mungkin baking soda segala macam, atau Anda campurkan dengan probiotik misalkan cuka gitu ya, juga bisa untuk membersihkan logam beratnya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya ya fenomena yang terjadi sekarang ini bisa dikatakan menunjukkan lemahnya imunitas kita. Gitu. Lemahnya imunitas kita. Banyak anak-anak zaman sekarang Bapak sekalian ya, saya nggak tahu mungkin di Jawa saya nggak tahu ya, tapi di Jakarta itu ya susah mendapatkan atau mencari anak-anak yang bisa bermain di tempat seperti ini. Ya, sebenarnya mereka sedang bermain bersama siapa sih sebenarnya? Mereka sedang bermain bersama kuman. Ya, maka alam ya buminya Allah ini sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk terlalu bersih. Itu poinnya. Mau buktinya mari kita buktikan. Anggaplah ada 2 orang anak 1 sama anak 2. Anak pertama ini Bapak sekalian ya, dikit-dikit dia cuci tangan pakai sabun antiseptik yang 99,99% kumannya mati. Maka kalau ada tagline
Mari kita perang melawan kuman. Saya ketawa aja lihat pepanya. Di kulitnya ada kuman, di mulutnya ada kuman, di matanya ada kuman, di hidungnya ada kuman, semua ada kuman. Mau dilawan kuman apa? Mati kita kalau steril. Gitu kan? Nah, anak pertama ini cuci tangan terus pakai itu. Ya, anak kedua cuci tangan aja lah pakai air biasa gitu kan, mungkin campurkan sama jeruk nipis atau kemangi atau biasa lah. Ya. Kalau dua anak ini Bapak Ibu sekalian, saya ajak katakanlah makan di pinggir jalan. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira yang bakal sakit pencernaannya, nyeri, ya, atau mencret lah, misalkan sakit perut gitu, kira-kira anak pertama atau anak kedua? Pertama. Gak usah pakai ilmu tinggi sih sebenarnya untuk menjelaskan itu. Anak pertama kan kenapa? Nah, bahasanya dia jarang sowan sama kuman. Gitu. Dia jarang silaturahim sama kuman. Ya. Jadi bahkan kalau Anda buka risetnya, wanita-wanita yang melahirkan secara sesar, seksio sesar itu dengan wanita yang melahirkan secara normal itu ternyata imunitas bayinya lebih kuat yang normal. Ini riset ya. Meskipun ada yang mengatakan saya tetap sehat saja kok anak-anak saya gitu kan, tapi ini kita bicara data aja. Ya, ternyata, dan itu ternyata dibuktikan bahwa ternyata bakteri yang ada pada anak yang lahir itu secara sesar itu berbeda dengan bakteri yang hidup atau mungkin dilahirkan atau bayi yang dilahirkan secara alami, ya, seperti itu. Jadi bahasa sederhananya, ya alam itu tidak mengharapkan kita terlalu bersih. Poin pertama yang harus Anda lakukan di saat wabah seperti sekarang ini, jangan jauh-jauh dari alam. Maksudnya gimana? Pertama, secara tubuh kita, berdekatlah dengan alam. Kaki kita menyentuh tanah. Simpel. Kalau Anda bisa katakanlah mandi hujan, mandilah hujan. Ya. Bahkan kalau bisa nyebur tuh ke kolam ikan. Tuh. Kolam lele boleh, kolam ikan boleh. Mau dipikir saya bercanda ya? Saya benar lagi loh ya. Ini saya nyebur ke kolam lele, kolam gurame ini. Itu kolam gurame beneran ya? Mau nangkap gurame, tapi saya udah prediksi ini kalau saya masuk sini badan saya pasti gatal. Kenapa? Saya udah lama nggak ketemu mereka. Ya. Si makhluk-makhluk di sini tuh udah lama nggak ketemu. Ya, alhasil emang benar. Habis saya masuk di kolam ini badan saya gatal-gatal. Apakah saya minum obat anti gatal? Ya enggak lah. Saya pergi ke sungai yang bersih, saya mandi di situ pakai sabun yang ramah dengan kulit saya, hilang gatal. Tapi yang saya dapatkan apa? Yang saya dapatkan, saya kenalan sama mereka-mereka yang ada di dalam kolam itu. Itu besarnya. Ya. Jadi apa? Gak gatal lagi. Tergantung bagaimana saya mengenali mereka. Kalau katakanlah sekali cukup, buktinya beberapa teman-teman yang sudah sering nyebur ke kolam itu gak gatal-gatal, biasa aja. Gitu. Jadi petani-petani yang biasanya ya mereka yang pagi siang malam, mungkin pagi dan petang atau siang gitu kan, nyangkul di sawah gitu kan gak gatal-gatal tuh mereka kan udah sering kenalan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pesan pertama ya yang saya perlu sampaikan kepada Anda semua di sini justru malah yuk mari kita kembali ke alam. Ya. Kembali ke alam itu sebenarnya seperti apa? Sekarang kan heboh-heboh katanya vitamin D selalu berjemur, itu kan kerjaan zaman dulu, jangan zaman sekarang, orang zaman sekarang jarang kerjakan gitu loh. Apalagi kalau Anda tahu bahwa sebenarnya banyak sekali misalkan ya bakteri-bakteri yang ada pada kulit. Oleh karena itu bakteri-bakteri yang ada pada kulit kita itu ya jangan dimusuhin, jangan diracunin. Ya, pernah berpikir nggak berapa banyak bahan kimia yang sudah kita masuk
masukkan ke badan kita dari pagi-pagi. Sampo kita sintetik loh. Kalau yang pakai sampo, saya nggak pakai karena nggak ada rambut. Dan nggak apa-apa ada rambut. Terus kenapa nggak pakai rambut? Nggak pakai rambut aja banyak yang suka. Kalau pakai rambut makin banyak minta foto, repot. Dulu pernah saya obatin, tapi ada malas karena udah beristri. Emang punya rambut buat menggait anak orang buat jadi istrinya, nggak juga sih. Ya. Jadi pesannya adalah tadi berapa banyak bahan kimia yang kita masukkan. Mulai dari sampo ke bahan kimia sintetik, sabun kita udah sintetik. Gimana nggak lemah? Anda bayangkan dulu sekalian ya. Pagi-pagi sudah misalkan pakai sabun antiseptik, betul? Odolnya, Anda baca di odol itu isinya apa? Ya banyak bahan kimia di situ. Ya bahkan beberapa odol yang mengklaimnya herbal segala macam, ternyata pakai pemanis alami juga, silitolnya. Coba, itu kok jalur sehat. Ya. Sampo, odol, sabun, gitu, masya Allah. Terus dokter pakai sabun apa? Saya tanya nih. Kalau saya ngomong itu dia tanya gelasnya merek apa, sendok merek beneran. Saya diposting apa, ditanya apa. Kayak kemarin, saya posting air taji. Yang ditanya itu temponya di mana dok? Nah begitulah manusia, gagal fokus. Beneran. Sekarang ada pergi tengok di Tokopedia itu, ya toko-toko online itu. Ada nggak situ? Teko tahan panas udah habis. Nah gitu. Kekuatan sosmed. Jadi kalau sekarang tadi ada moderator bilang, tadi pagi saya tanya ke Dokter Ali Ridho, Kang ini yang hadir berapa? Kenapa? Saya mau mengukur. Ya karena memang acara ini saya nggak posting di sosmed, terutama di Instagram saya. Repot kalau saya posting. Ya. Bukan apa-apa, karena memang orang sekarang tuh butuh informasi gitu. Waktu acara di Surabaya di Masjid Nurul Falah, masa itu 7.000 orang bu yang hadir. Yang diomongin apa? Bunyi, jeruk mimpi, apa-apa sudah kita pakai selama. Cuman orang nggak ada informasi tentang itu yang bisa menyiapkan. Di Tangerang ada namanya Pak Bagus, salah satu pengurus kita di pusat. Ada tetangganya udah 7 tahun, tetangga nama dia tiba-tiba datang ke rumah dia, Pak Bagus ada bekam di sini ya? Ada. Katanya bekam tuh bagus, ibu tahu dari mana? Dari Dokter Zaidul. 7 tahun nggak tahu bahwa Pak Bagus itu buka praktek bekam. Ya, itulah kekuatan sosial media. Maka kita manfaatkan saja. Ya, baik. Jadi tadi ya pesan-pesan pertamanya ya, mari kita kembali ke alam. Ya. Berdekatlah kalau bisa tiap hari itu ya. Tadi kan cerita kulit. Nah kulit itu kan butuh apa? Butuh bahan bakar. Maka saya baru ngerti, oh itu sebabnya Nabi SAW ya, Rasulullah yang kita cintai itu sangat suka melumuri badan beliau SAW dengan minyak zaitun. Karena minyak zaitun itu kan tinggi antioksidan. Dia punya vitamin E, ya, segala macam kebutuhan kulit kita itu yang sekarang orang-orang pakai di dunia industri minyak zaitun itu ya, masya Allah. Dan Nabi udah contohkan itu, cuman nanti kan nggak perlu jelaskan detail. Kita lihat saja, maksudnya kita cari tahu saja, gitu kan. Termasuk misalkan, ya dia pernah baca mengapa Nabi kita SAW memberikan kurma ke anak yang baru lahir. Teknik gitu. Ada yang pernah tahu nggak kenapa? Ya kalau belum tahu ya pura-pura mikir dulu lah. Jangan belengok gitu. Ternyata bayi itu, terus sekalian waktu lahir ya, dia kan melewati jalan lahir ibunya tuh. Nah di jalan lahir ibunya itu kan ada bakteri, ya kan? Bakteri-bakteri sebelah mungkin bakteri baik lah bahasa kita ya. Dan ternyata bakteri-bakteri baik itu, terus sekalian, itu subhanallah ya, salah satu makanannya adalah kurma tadi. Jadi teknik itu seperti memberi makanan ke bakteri tadi. Ada risetnya, setahu saya ada.
Ya nggak ada riset kan, kita bicara iman kan nggak perlu riset. Ya, supaya kita bedakan dulu di sisi akidah atau sisi ilmu pengetahuan dan tidak perlu dibenturkan. Anda yang mungkin mendapatkan voice note gitu kan dari saya, itu voice note saya sebenarnya. Ada yang dapat nggak? Yang nyuruh minum air tajin apa itu? Ada? Itu sebenarnya saya bikinkan buat teman-teman sekolah dokter saya, anak FK dulu gitu kan, karena melihat ini luar biasa gitu kan, jadi ini jaga lambung gitu aja bahasa pesan saya. Ternyata sudah saya dilihat, ternyata tersebar gitu beberapa menit kemudian. Nggak niat saya sebar, bukan saya nyebarin, tapi memang begitulah adanya. Ya, di situ kan saya bilang coba usahakan lambungnya jangan kosong, iya kan, pesannya kan. Terus ada yang nanya, terus kalau puasa gimana? Ya kan, bahasa saya tadi jangan benturkan agama sama ilmu. Ya, sama ilmu pengetahuan jangan dibenturin. Kalau dibenturin nanti kita kalau yang nggak kuat imannya repot. Kalian mau puasa aja. Ya, yang mau jaga lambungnya katakanlah mengisi lambungnya dengan makanan-makanan yang baik gitu kan. Setiap beberapa waktu silakan aja. Ya, itu bagian dari ikhtiar kita. Ya, baik. Jadi Bos sekalian, tadi tadi ada teknik kita bicara tentang bagaimana kurma, dan kurma itu Bos sekalian ya. Kurma itu ya sebenarnya dia tergolong sebagai salah satu namanya tuh resistant starch. Ya. Jadi resistant starch itu adalah makanan-makanan ya yang dia bertahan di saluran cerna bagian atas. Ya, termasuk salah satunya itu kurma. Maka di era kayak sekarang ini, Bro sekalian, ya, di era wabah dan ke depan juga ya, itu coba Anda mulai perbaiki pola makan Anda. Ya. Jadi kalau kita bicara, berarti sekarang, misalkan kita bicara tentang kacang-kacangan, beans, gitu kan, udah makan itu kacang-kacangan. Ya. Karena mereka termasuk golongan resistant starch. Ya. Ada yang pernah lihat postingan saya tentang kacang, gitu kan, di Instagram. Atau kacang apa aja, mau hijau, mau merah, mau hitam, segala macam makan aja. Apalagi kacang itu difermentasikan. Ya, kalau kacang fermentasi namanya apa? Tempe. Jadi tempe itu kalau Anda bisa buat tempe tidak ngandelin kedelai, justru malah bagus variasinya. Maka di Jepang ada satu makanan yang sangat digemari oleh orang Jepang zaman dulu sebelum masuk program gandum baiknya Amerika. Jadi orang Jepang itu kan pendek-pendek dengan dulu orang Amerika datang waktu perang dunia itu. Hai kamu nih pendek-pendek, nih kasih susu sama orang Amerika. Ini memang begitu ceritanya. Suruh minum susu, suruh makan gandum. Ya gandum-gandum yang mungkin sudah dibuang lah kulitnya, kulit harinya. Akhirnya orang Jepang naik berat badannya, tinggi badannya. Tapi ternyata pasca itu orang Jepang yang dulunya sehat-sehat, karena orang Jepang makan miso, orang Jepang makan natto tau? Natto itu kedelai difermentasi, beras merah, kacang merah ya. Difermentasi. Salah satu makanan terbaiknya orang Jepang itu nggak dikenal lagi, ya sehingga mereka tinggi menjulang. Tapi usus mereka bermasalah semua. Orang Indonesia ngikut-ngikut kayaknya menurut saya. Dulu orang tua kita kalau tempe ya dibacem, kalau nggak diapain tuh sayur gitu kan, nggak digoreng kayak sekarang. Betul? Apa yang terjadi ketika tempe digoreng? Mati. Bakteri kan mati. Gitu. Jadi termasuk ya beberapa jenis misalkan kacang-kacangan, lentils itu kacang-kacangan. Ya. Jadi Bapak sekalian, kacang-kacangan itu luar biasa loh efeknya ke badan kita. Dibikin dalam bentuk apa? Ya silakan aja mau dibikin bubur, tapi pakai gula aren ya, gula kelapa gitu. Nah, itu yang akan menjaga sistem ya kekebalan tubuh kita. Loh kok urusannya sama makanan kan gitu pertanyaannya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian ya, ternyata ya riset zaman sekarang ini sudah menunjukkan bahwa
70% ini pesan pentingnya. 70% sistem kekebalan tubuh kita itu letaknya ada pada pencernaan. Dan disitulah dibuat sel-sel imunnya, dan disitulah dibuat juga hormon-hormon yang bahagia. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang baperan terus tiap hari, gak ada bahagia-bahagianya, gak ada senyum-senyumnya, coba tanya sama dia, ini orang makan apa nih? Kenapa? Karena memang ada hubungan antara perut itu sama otak, yang kita sebut dengan gut brain axis atau GBA. Sekarang baru lagi namanya gut lung axis. Jadi orang-orang yang kena virus ini ya, termasuk terakhir kita doakan juga ya, seorang ulama ya yang mungkin Bapak Ibu lihat fotonya bersama saya. Foto itu bulan Oktober kemarin gitu. Waktu beliau sedang sakit pencernaan. Ingat baik-baik. Saya jenguk beliau waktu di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Ya lagi diare, lagi muntah-muntah segala macam. Sebelum beliau sekarang masuk rumah sakit itu beliau masih WA ke saya. Ya. Ini ternyata beliau positif. Gitu. Saya baru ingat, wih ya bulan kemarin nih. Beliau ternyata sakit pencernaan. Dan ternyata memang ya karakter dari makhluk yang sekarang ini tuh memang sukanya menyerang pencernaan. Karena karakter orang-orang Asia termasuk Indonesia kecenderungannya adalah masalah di pencernaan, maka Anda harus bersiap-siap dengan senjata atau dengan cara misalkan Anda menjaga atau memperbaiki pola makan. Karena makanan yang Anda makan, makanan yang kita makan pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak menguatkan kekebalan atau sistem imun kita, dia melemahkan, itu aja. Kalau dia sudah lemah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah yang kita sebut dengan namanya leaky gut, atau kalau bahasa kita tuh usus bocor. Jadi sebenarnya kejadian virus yang ada sekarang ini, wabah ini, itu sebenarnya sebagian besar adalah leaky gut syndrome. Ya, leaky gut syndrome. Pertanyaannya, misalkan ya saya ambil makanan kayak begini. Boleh nggak makan begini? Boleh. Halal nggak? Halal. Tapi kalau kita terus-menerus makan kayak begini, Bapak sekalian, maka yang terjadi apa? Tepungnya, minyaknya, dia akan menyebabkan si usus tadi yang awalnya rapat kayak begini renggang. Ya, itu kita kenal sebagai leaky gut syndrome. Ya, dimulai dari berarti semua penyakit itu asal dari situ? Iya. Iya. Ya. Leaky gut syndrome nanti bisa dibuka itu di mana di internet ya tentang leaky gut syndrome tadi. Ya. Jadi kalau itu udah terjadi Bapak Ibu sekalian, ya ceritanya panjang. Ya, tapi nanti saya akan kasih beberapa insya Allah itunya apa tuh namanya tipsnya. Jadi kalau udah rusak itu dinding usus itu, maka bagian dari usus itu akan masuk ke dalam darah. Itulah bahasa kita. Ya, jadi kalau kita mungkin ya ini ya, kue apa namanya? Kroket. Ya. Kalau kita bicara antara kroket ini dengan cabenya, kira-kira sehatan yang mana? Cabai. Paham? Jadi nanti panitia atau kalau enggak, karena ini kan miskin serat, betul kan? Kita bukan menghina, tapi kita belajar. Dokter makan nggak makan, tapi kalau kayak makan beginian, itu biasanya saya apa tuh namanya ada itunya apa namanya counternya gitu kan. Kayak tadi pagi di hotel saya makan bubur ayam, nasinya nggak saya makan, yang saya makan kuahnya. Karena dalam kuah bubur ayam itu kan ada kulitnya, jadi kulitnya saya minum, gitu caranya. Ya kita harus ngerti apa yang kita makan ya, jadi bikin masalah untuk tubuh kita atau tidak. Begini. Jadi kayak begini kan bagus sekali nih makanannya. Ya ada apa tuh namanya? Gimana nih? Ya jatuh. Ini apa nih? Ini namanya tadi apa? Copot ya.
ada buahnya. Ya. Jadi kalau makan puding, makanlah buahnya saja. Lebih bagus sebenarnya. Ini pun ya, kalau kita bicara tentang keaslian atau keaslian dari makanan, ya. Kalau saya mungkin ditanya kapan waktu kita terbaik makan nanas. Waktu nanas itu ada ambil di pohonnya, lalu ada potong, lalu ada makan. Itu waktu terbaik, itu nggak bisa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berusaha memberikan pelindung kepada nanas tadi untuk tidak teroksidasi dengan kulit. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik makan nanas, segera dimakan setelah Anda kupas. Karena kalau dia dikupas dulu sekalian dan dibiarkan sekian lama, pasti akan teroksidasi. Sama juga kayak air yang sangat tinggi asam amino dan isotoniknya sama dengan tubuh kita, yaitu air kelapa. Coba aja air kelapa taruh ini, kan dia teroksidasi tuh, asam kan? Jadi kalau tanya kapan waktu terbaik makan minum air kelapa? Buka, minum. Filosofi ini sebenarnya sama kayak zaman dulu. Kenapa orang tua kita zaman dulu gak banyak sakitnya? Kenapa? Karena kalau mereka mau makan, beli ke pasar, masak. Kalau kayak zaman sekarang, masakan pagi dimakan 7 hari kemudian. Ada loh. Betul gak? Ya. Betul. Warung-warung makan gak banyak. Orang dibikin gak malas, mau masak ya ke pasar, jalan. Sekarang masak enggak, modal handphone doang. Tawanya telat Pak. Mungkin loadingnya kurang ya sama Amin. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa tuh namanya? Jadi kita udah ngerti ini tuh ya, masya Allah. Nah memperbaiki soal gampang, memperbaiki itu gampang sekali. Ya, maka tadi ada yang saya bilang tadi bahwa konsep apa tuh namanya kesehatan khusus ya, healthy gut, healthy you gitu kan. Jadi mulai dari mood kita, ya dia akan perbaiki. Ya, perbaikilah makananmu, maka moodmu juga akan diperbaiki. Gitu aja. Artinya apa? Semakin fresh makanan yang Anda makan, semakin sehatlah atau semakin berbahagialah makhluk-makhluk yang ada dalam perut tadi. Itu maksudnya. Sesuaikan saja. Mungkin kalau dokter Alidido kan pakai teori sindrom. Udah tahu panas dingin gitu kan. Ya silakan aja, pokoknya sesuaikan saja. Tapi ya mau kata pakai teori sindrom juga, panas dingin juga segala macam. Kalau yang dimakan ya bukan sesuatu yang apa tuh namanya fresh atau alami segala macam, tetap makhluk tadi akan merana. Coba aja. Ya, malu aja kan? Merana. Jadi semakin bagus ya. Jadi kalau bicara negatifnya, all disease start from the gut. Nah gitu. Nah sekarang hubungannya sama apa? Sama si siapa itu namanya? Si Tajim kui. Wah, ini mau isap bahasa Jawa. Oh, bocahnya orang Jawa. Oh, ujian waktu apa? Koas apa rumah sakit jiwa kuwi. Pasien tuh gak belum ngomong bahasa Indonesia. Jadi terpaksa training sih. Bahasa Jawa. Kan kalau koas kan ada koas di rumah sakit jiwa tuh. Nah, itu pasiennya gak mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja. Beberapa kali di rumah sakit itu juga rumah sakit yang di mana tuh? Kebun Mundu ya. Ya tahu. Itu juga saya ketemu dengan orang-orang yang sudah bertemu Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak. Ya seperti itulah. Ada juga teman saya yang selama kuliah itu hampir nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya bisa bahasa Jawa. Mau tidak mau. Baik. Sampai mana tadi? Oh itu dulu. Mungkin kudus mas. Haji ya. Jadi healthy gut, healthy you gitu. Sama juga ceritanya all disease start from the gut. Yang kurangnya kita sekarang, Anda sebagai terapis atau sebagai pembekam segala macam adalah apa?
Anda lupa memberikan saran gizi kepada mereka. Betul? Pak, nanti obatnya diminum ya, herbalnya diminum ya. Tapi dia makan apa paginya, makan apa siangnya, malamnya nongkrong di warung sego kucing. Misalkan, ada nggak tanya? Ya, kalau sudah kayak begitu Bapak Ibu sekalian, ceritanya nanti akan pergi ke namanya rasio toksin, rasio toksin, toksin rasio gitu. Jadi tubuh kita tuh punya rasionya, dia mampu membersihkan badan kita tuh seberapa banyak Anda memberikan pasukan ke tubuh kita itu. Ya, herbalnya cuma 3 butir, 4 butir, 5 butir, tapi yang dia masukin racun nggak kerja, serius. Anda tanya sama ahli-ahlinya, herbal aja nggak bisa kerja kalau seandainya kita kurang air, gitu kan? Kurang air, kurang cairan, gimana mau metabolisme terjaga, gitu. Jadi rasio antara toksin ini ya toksin rasio ini itu kalau Anda bisa dapatkan keterangan dari apa yang mereka makan, itu ajib, masya Allah, cepet banget penyembuhan. Tidak heran Bapak sekalian, saya itu kalau jujur ya, kalau melihat apa-apa yang dilakukan oleh ibu-ibu dan mak-mak muda lah ya, follower lah gitu ya, jamaah online itu, mak-mak muda, mereka muda, ya memang muda tapi banyak masalah di pencernaannya. Hanya lu kasihan lu. Jadi keluhannya tuh apa tuh namanya, tumor, polip, kista, endometriosis, dari mana tuh ceritanya? Mereka nggak sadar bahwa itu mereka sudah tabung waktu mereka masih muda dengan tiap hari makan yang seperti itu, ayam, bakso, gorengan. Saya nggak makan nasi kok, benar, tapi ente makannya begitu. Gitu. Akibatnya apa? Nah, Anda buka tuh apa yang disebut dengan epigenetik atau nutri epigenetik. Jadi bicara makanan ini bukan bicara sekarang, tapi bicara generasi ke depan. Artinya apa? Kelemahannya orang tua atau kekuatannya orang tua akan diwariskan ke genetik anak. Maka anak-anak zaman sekarang karena orang tuanya banyak nyampah, banyak makan gak sehat, mereka mewariskan genetik yang lemah. Kalau dokter Hiromisinya menyebutkannya, mereka mewariskan gen-gen yang proteinnya cacat, kata dia. Nasinya sudah penuh dengan pestisida, berasnya, sayurnya juga sama, pusing kan? Gitu. Maka kalau saya, ya solusinya apa? Apa sih solusi, tenang aja. Ya, pasti ada solusi. Sehingga kalau ada solusi kita dapat, Bapak sekalian, kita bisa perbaiki pelan-pelan. Sekarang kalau Anda punya duit sekalian ya, punya uang lebih ya, saran saya investasikan ke pangan. Karena kerusakan kita ada di hulu. Saya itu paling, boleh saya katakan, saya paling tidak mau makan ayam potong, paling nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya takut lebah. Kenapa lebah? Ayam potong itu isinya apa? Ada hormonnya? Hormon apa disuntikin? Hormon perempuan, estrogen gitu kan. Nah sekarang manusia itu kalau Anda belajar, jadi kalau kita belajar di holistik, di integratif sistem ini, bahwa ngerti bahwa kita itu ada pada tingkat apa tuh atas ekosistem tuh, piramid, ya kan? Maka kalau bicara di atas, di tingkat paling atas di ekosistem itu, maka semua racun yang ada di bawah kita yang numpukin. Seperti itu. Bayangkan berapa banyaknya logam-logam berat yang ada pada sayuran, buah-buahan, nasi kita, beras, segala macam. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi ya. Kalau punya rezeki lebih, investasikan ke. Ini teman saya, Bu sekalian, itu di Bandung ya. Ya subhanallah, barusan panen itu cabenya panjangnya segini, cabai hijaunya, banyak banget. Dan dia menggunakan sistem pengairannya bukan disemprot, tapi namanya drip irrigation. Drip irrigation itu ini pohon, di bawah-bawah pohon ini ada pipa
yang diatur secara teknologi, dia bisa mengalirkan air sesuai dengan kebutuhan pohonnya. Yang juga canggih Pak. Jadi mau musim kering, mau musim panas, gak ngefek dia. High tech memang, ya. Dan non residu chemical semua. Dan yang menariknya, ya Masya Allah beliau itu juga memasukkan ya bakteri-bakteri atau probiotik ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? 300% kenaikan produksi. Masya Allah kan, tapi nggak cukup, orang belum keluar dari kebunnya aja sudah banyak yang nungguin. Yang dulu sebenarnya bahasa organik itu kita nggak pakai. Kenapa? Ya tanam aja. Rata kan gitu kan, tumbuh aja gitu loh. Gak kayak sekarang, dikit-dikit semprot. Betul. Ya. Maka kalau kayak lagi musim buah, kayak zaman sekarang lagi musim buah, pilihlah buah yang kemungkinan tidak diracuni. Contohnya apa? Rambutan nggak racun ya? Buah yang tua. Kalau buah tumbuh alami, biasanya Masya Allah makan aja lah. Lagi musimnya, sudah lo siapkan musimnya, lagi musim itu makan buah itu sesering mungkin. Durian tidak? Karena durian adalah ujian. Glukosanya tinggi banget, ya gulanya tinggi banget, dia alkoholnya tinggi. Durian itu ya dikit-dikit oke. Di situ letak ujiannya kita. Betul. Pak, Bu, Bapak saya, dikit-dikit. Ilmu yang berbagai macam disiplin itu saya kadang-kadang saya terjemahkan menjadi bahasa yang gampang. Saya itu ujian saya akan tepung. Ujian saya tepung. Kenapa ujian saya tepung? Karena bapak saya itu orang India. Makanya wajah saya kayak sarukan gini. Udah mau muntahnya nanti aja lah. Udah mau mual-mualan nanti aja, terima aja lu kenyataan. Sengaja saya bikin guyonan karena baru pagi tadi saya ngomong pembukaan sudah ada yang tidur. Nah, saya lihat wajah-wajah yang tertidur. Saya perhatikan Anda dari depan. Yang mana yang serius, mana yang cuma sekedar datang. Kita ada teorinya juga itu. Baik. Jadi kan Anda tahu kan orang-orang Asia, India itu kan tepung itu minta ampun loh makanannya. Ya, itu diwariskan ke saya. Kalau saya ketemu tepung, ya Allah ya Rabbi, ujian besar buat saya harusnya. Ya, mudah-mudahan lagi ujian. Ya tinggal nanti saya boleh nggak makan, boleh aja, tapi membatasinya itu yang butuh iman. Iya, betul kan? Nah urusan makanan itu sampai disebutkan Nabi loh. Kata Nabi SAW apa? Tempat yang paling buruk itu kan perut. Kalaulah kalian mau makan juga, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udah. Itu kata Rasulullah SAW. Maka orang Islam itu makannya bukan untuk kenyang. Itu prinsipnya. Kita makan itu untuk memberikan hak tubuh, jangan keliru. Nah, maka ada itu kan kartun anak tuh. Kan ayo makan jangan sampai kenyang gitu. Benar. Ya. Jadi makannya itu adalah untuk memberikan hak tubuh. Sebab ya udah yang dimakan Bapak Ibu sekalian bermasalah, ya. Berlebihan pula, bayangkan. Kayak apa jadinya perut kita. Dan kalau Anda yang belum menikah ya, maka Anda sedang Anda sedang membuat gen-gen yang nanti akan diwariskan kepada anak-anak. Yang kena hujan sedikit, kalau makanannya nggak benar ya, kena hujan sedikit demam dia. Ya. Kena hujan sedikit demam. Ada musim rambutan batuk, ada musim duku, macam-macam lah. Nggak ada yang benar musimnya. Salah semua musim. Ya, seperti itu. Ya. Maka, ya. Kita belajar ini mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti Bapak Ibu akan paham ya, akan paham pelan-pelan. Oh ternyata dan gampang sekali. Jadi kalau kita bicara tadi ada resistance starch tadi itu ya, pisang. Apa beda pisang
yang masih agak hijau sama pisang yang sudah ada bintik-bintik hitamnya? Ya, kalau hitam-hitam sudah matang, cenderung mau busuk kan. Gulanya tinggi banget. Tapi kalau kita tarik ke belakang si pisang tadi itu ada ayatnya. Ya, kami ciptakan, kami jadikan rasanya manis, asin gitu kata Allah. Maka pisang yang masih hijau-hijau ini ya justru malah pisang yang sangat baik untuk memberikan asupan kepada makhluk-makhluk tadi. Kalau pisang yang apa tuh namanya, pisang yang sudah hitam-hitam itu gimana? Bagus juga, cuman dia beda kandungan. Ya. Orang tua kita zaman dulu bagus sekalian, mereka makan tepung, tapi yang mereka makan tepung dari singkong, bukan gorengan kayak kita sekarang. Beda kan? Beda nasib. Anda baca deh semua tepung-tepung yang bernamanya gluten itu kerjanya dia membuka barrier khusus itu. Yang tadi saya bilang rapat tadi itu kerjanya gitu. Maka tanya pada ibu-ibu, mbak-mbak, ya ukti-ukti yang katakanlah perempuan-perempuan yang mengalami masalah khususnya masalah reproduksi. Ya. Salah satu yang mereka makan sebagian besar adalah tepung. Itu saya lihat di berbagai macam kajian. Tepung-tepungan. Ya. Kan singkong juga tepung. Oh beda pak tepungnya pak. Pisang juga tepung, tapi dia bukan tepung gluten. Dia tepung non gluten. Maka sekarang sudah mulai itu berkembang tuh tepung-tepung non gluten. Ada tepung dari pisang, tepung dari apa tuh namanya kentang, ya, moka ya singkong itu. Ya. Dan mereka itulah yang apa tuh namanya punya ya kemampuan yang memperbaiki dari usus tadi. Ya, memperbaiki usus tadi. Dan kalau ususnya Bapak Ibu sekalian sudah bagus, ya, maka imunitas dia akan baik. Ya. Tadi kita bahas tentang misalkan kacang-kacangan. Indonesia kan banyak kacang-kacangan. Merah, hitam, ya, kacang merah, kacang hitam. Anda bayangkan Bos, ini semua ya, kalau Anda bisa bikin menjadi makanan, kalau Anda sebagai seorang terapis, itu Masya Allah, pengobatan Anda yang Anda lakukan pada pasien itu akan jauh lebih cepat. Ya, lebih cepat, sangat cepat bahkan. Ya. Kalau saya memang saya tidak bergerak di dunia industri kayak begini, cuma saya ngajarin ilmunya. Ya, misalkan bikin, lu bagaimana caranya untuk memfermentasikan itu gampang banget. Ya, gampang banget ya. Ini ada orang Sumatera Barat? Gak ada. Sumatera Barat itu atau orang Padang itu biasanya ada satu produk fermentasi yang di situ dulu orang Padang makan, namanya dadiah. Dadih itu susu kerbau yang dimasukkan ke dalam bambu yang dia diamkan selama 24 jam. Itu ada penelitiannya yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan di Indonesia sama ilmuwan di Jepang. Ternyata dadih itu Bapak Ibu sekalian menghalau ya, menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Dadih. Jambi, ya kemarin saya pulang ke sana lihat orang tua sakit, itu ternyata punya juga orang Sumatera mengenal sebagai tempoyak. Sayangnya tempoyak yang dimakan oleh atau dibuat itu kebanyakan diambil dari duren-duren yang tidak duren-duren yang sudah busuk. Padahal kalau bikin tempoyak dari duren yang bagus ya, itu Masya Allah efek ke tubuhnya luar biasa. Apalagi yang bikin gulai tempoyaknya itu ya, dia bikin gulai, jadi gulai gitu, itu dengan menggunakan ikan-ikan sungai yang tidak diternak. Coba. Keren ya? Makanya kalau saya pulang ke kampung tuh, saya cari lele yang tidak diternak, karena rasanya beda. Lele tidak diternak, gabus juga sekarang belum ada yang bikin ternak. Jadi kalau pergi-pergi kampung itu, sekarang cari makanan-makanan yang tidak diternak atau tidak diproduksi secara massal yang tidak menggunakan. Kalau sekarang lele, gurame, segala macam kan rasanya itu kayak hambar. Loh. Karena apa? Karena mereka tidak memakan makanan yang semestinya mereka makan. Ya, gitu ya. Jadi dari sini yang pelajaran kita ya berlanjut. Ya berlanjutnya gimana Bro sekalian? Oh ternyata
Kalau yang tadi usus tadi diberikan atau diperbaiki, ya, itu ternyata efeknya kepada kita metabolisme itu lancar. Jadi kita sering dengar kata-kata tubuh adalah dokter yang paling baik. Dokternya nggak bisa kerja, sistemnya nggak bisa kerja. Itu sebabnya kalau saya malam itu sebelum tidur biasa saya suka banget mengkonsumsi herbal. Ya. Kenapa saya suka konsumsi herbal ketika malam? Karena saya nggak tahu bahwa malam itu adalah waktu istirahat. Jadi jangan bebankan dengan banyak-banyak makanan, tapi bebankan dengan petugas kebersihan. Malam, jelang tidur itu biasanya saya minum madu, zaitun, ya. Saya kadang-kadang ada minum macam-macam saya minum buat bersih liver segala macam, dan ternyata masya Allah jadi glowing. Ya, kulit kita itu sebenarnya kalau khususnya bersih dia glowing sendirinya. Ya, glowing dengan maksudnya bersinar gitu loh. Dan sinar itu ya aktivitas dari mereka tadi. Ya seperti itu. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita dapat pesan, oh ternyata cara kita memperbaiki pencernaan tadi, Ibu sekalian, pertama dengan cara apa? Pertama dengan memberikan makanan kepada makhluk-makhluk tadi. Dan air tajin itu salah satunya sebenarnya. Jadi air tajin itu ada risetnya nggak ada, dan ternyata air tajin itu sekalian paling banyak justru malah di dunia kosmetik digunakan. Buat kulit, buat apa segala macam. Tapi justru malah sebenarnya dia mengandung serat-serat. Ya, saya mungkin berpikir dia termasuk ya dia prebiotik juga, tapi resistant starch juga, ya, dari kandungan mineral-mineral yang ada pada beras tadi, terutama beras-beras yang kalau saya lebih sarankan adalah beras-beras yang masih beras pecat kulit atau beras yang masih ada pembungkus kulitnya. Jadi dia sebenarnya apa sih? Dia sebenarnya makanan buat makhluk tadi, atau si bakteri-bakteri itu sebenarnya. Kalau bahasa ilmiahnya ya ada enzimnya, mineralnya, antioksidannya, vitamin B, selenium, segala macam lah vitamin E. Tapi justru sebenarnya dia memberi makanan kepada makhluk-makhluk, dan sebenarnya dalam konsep, ya, katakanlah kita bicara tentang penyakit, itu ternyata sebenarnya nggak perlu repot-repot. Ya. Kita berpikir tentang misalkan orang-orang yang kena sakit mah, dispepsia. Ya. 60% kita bicara datanya ya, 60% orang Asia itu adalah gangguan pencernaan. Kalau teman-teman mau nyobain, ya, yang lagi ngobatin orang-orang yang mah itu, kalau biasa kan di dunia kesehatan biasa dikasihlah penghambat asam lambung, kan gitu. Dikasihlah penetral asam lambung dikenal sebagai antasida. Nah, coba sekarang pola pikirnya diganti. Diganti dengan cara apa? Dengan cara orang-orang yang bermasalah di lambungnya ini diseimbangkan lagi asam lambungnya tadi, bahkan diseimbangkan. Dengan cara apa? Salah satunya ya air ini. Nanti buktiin aja. Kayak ini kan saya nggak tahu yang Bapak yang ngasih tadi ini. Ini buatnya gimana? Ya. Beras. Tahu lah, beras pasti beras lah. Maksud saya itu prosedurnya, karena air tajin itu kan dia dari dipanaskan gitu. Dan memanaskannya pun itu nggak boleh lebih dari 80 derajat Celcius karena amilumnya akan rusak. Jadi bikin air tadi itu apinya kecil aja. Ya, apinya kecil. Lalu Anda tunggu sampai dia kental. Anda minum itu pagi dan petang. Lihat apa yang akan terjadi pada tubuh Anda. Catatannya apa? Catatannya berasnya harus organik dan beras yang masih ada kulit arinya. Saya sering nyebutnya beras coklat. Merah boleh, hitam boleh. Tapi kalau beras yang dijual di pasaran itu, ya saran saya jangan. Terutama beras-beras yang sudah penuh dengan pestisida. Malah justru jadi air logam berat namanya. Ya, seperti itu. Ya, contohnya begini ya. Jadi nanti panaskan dengan api kecil, jangan rusak. Maka kalau yang tadi saya sampaikan di awal tadi tentang katakanlah jaga lambung tadi salah satu caranya adalah dengan cara memberikan asupan amilum kepada lambung. Jadi sekarang nih saran saya, Ibu sekalian, selain tadi kita bicara alam ya, maka amilum itu bisa didapatkan dari pisang, dari alpukat. Kalau nggak ada, kalau Anda tidak mendapatkan
beras organik, ada satu yang bisa Anda dapatkan yang biasanya juga tidak disemprot pestisida, yaitu singkong. Petani singkong kan biasanya nggak nyemprot pestisida. Nah, singkong itu ada minum tuh. Nah, jadi selain Anda bikin air tajin, Anda juga bikin air singkong. Kalau tajin kan identik dengan beras, gitu ya. Jadi air singkong tuh minum tuh. Nah, kalau tadi lagi sampaikan, kalau Anda yang berpedoman dengan teori panas dingin, ya tinggal campurkan jahe aja. Ya, gampang kan? Gampang. Gak usah berantem. Ya. Karena kita ya tujuannya ya bagaimana orang bisa sehat gitu aja. Dengan mudah dan murah. Makanya saya itu sangat, kenapa saya getol-getol banget menyampaikan, karena pedoman saya namanya pengobatannya itu ya kalau bisa mah gratis ya, supaya jadi amal jariahnya kita. Kalau bisa mah ngasih herbalnya gratis kalau bisa, tapi kalau tidak, jangan bebankan pasien dengan herbal yang Anda berikan. Kasihan loh mereka, udah sakit dimintain duit. Betul? Ini pesan moral aja. Sehingga apa? Ya, Anda harus dapatkan. Kalau berpikir itu ketika ketemu, ini kan sebagai terapis ya, tahu. Ketika ketemu pasien itu Anda juga berpikir apa amal baik yang saya bisa lakukan pada orang ini gitu loh. Bukan memandang pasien itu sebagai customer, konsumen. Itu kan dunia barat begitu. Maka dibisniskan semua. Enggak gitu. Kalau ada ilmunya ajarin. Nah aja. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga nanti apa? Ya Anda kan bahagia karena Allah terus kasih ilmu untuk Anda. Terus kalian. Makanya kalau lihat di feed saya di Instagram itu hampir ada jualan gitu. Ya. Banyak yang nawarin kayak ini endorse segala macam, pack promo macam-macam itu. Kalau di rankingin itu sekali posting bisa 5 juta gitu. Konten. Tapi emang saya nggak mau. Saya mau bagi-bagi aja. Nah, makanya kalau Anda ya lulus sekalian, teman-teman persiapkan diri Anda. Kayak sekarang Masya Allah saya sebutin aja Ustaz Kafur gitu ya. Nah Kafur kan sekarang ketimpaan pasien dari saya. Saya kasih beliau pasien yang susah-susah. Kemarin hidrosefalus, bekam sama beliau, Masya Allah bismillah, ternyata membaik. Lingkar kepalanya mengecil coba. Ada juga yang retinoblastoma. Itu tumor mata yang termasuk kategori tumor ganas. Semoga Allah sehatkan. Dan sekarang kata beliau, bosan buah saya ketemu beliau itu membaik. Maka kita membutuhkan orang-orang yang kalau memang suka dengan terapi, yang jadi terapis, menjadi pembekam atau herbal itu gabung di baby soalnya silakan. Tapi kalau yang saya nggak mau dunia itu, saya mau dunia yang lain. Dunia apa? Dunia nutrisi, pangan yang sehat. Siapin. Kerja sama tuh, ajarin ilmunya. Ya, kayak saya udah ngajarin tentang bagaimana bikin ekoenzim, klasik enzim. Itu ternyata dapat lagi ilmu baru. Ada sudah saya share di Instagram, kalau mau lihat itu bagaimana ternyata buah-buahan itu sekalian masukkan dalam air, campurin gula merah, campurkan sedikit dengan beberapa jenis ketela ya sebagai patogennya, itu ternyata bisa menciptakan atau membuat cairan probiotik yang cukup baik. Sudah ada di feed, tinggal dibaca. Padahal kalau Anda tahu, mungkin di Pasar Johar, Jakarta, di Keramat Jati, itu buah itu pakai traktor buangnya saben hari. Mana itu? Kalau itu dipakai, Masya Allah, betapa sehat. Dipakai buat apa? Buat bikin enzim itu. Masya Allah, luar biasa ya sekalian. Ya, tadi ya, jadi dunia kesehatan yang saya pelajari dulu ya, Dr. Ali Ridho juga dan teman-teman yang lain itu, kita hampir-hampir nggak diajari ilmu nutrisi. Gak diajarin. Sehingga apa? Sakit ini obatnya. Salah nggak? Ya nggak salah. Teorinya begitu, mau diapain? Tujuannya apa? Kita lihat aja. Kalau tujuannya untuk ngobatin orang, niatkan orang bisa sembuh dan bebas dari penyakit, ayolah. Tapi kalau tujuannya sekedar untuk mencari untung, ngapain? Ya. Dan banyak lulus sekalian ya. Mungkin Anda yang sempat lihat postingan saya tentang ini ya. Lupa. Oh saya juga ini. Ini kan sebenarnya makanan makanan di Sumatera Utara, namanya ita-ita. Ya, ita-ita itu beras mentah,
Anda rendam sejam 2 jam beras organik gitu ya. Kalau ada keringkan, kalau ada tumbuk gitu, bunyi tumbuknya terserah masing-masing ya. Tumbuk saya. Ya. Hancur gitu kan sampai agak-agak sedikit nggak perlu halus banget ya. Anda masukkan nanti ke mangkok beras dulu ya. Lalu Anda siapkan satu mangkok lagi isinya kelapa parut. Ya, satu mangkok lagi Anda siapkan gula aren. Ya, gula aren itu gula kelapa. Kelapanya sama berasnya iya, tapi kalau gula aren sesuaikan saja. Bisa Anda pakai kurma juga boleh, madu juga boleh. Sebenarnya ada videonya situ, baca lihat ini. Jadi nanti itu dicampurin semua, ya, dicampurin semua. Mana dia? Ini saya tadi cerita, ini di masjid apa ini? Surabaya. Begitu Pak. Ya. 5 menit lagi. Tambah nggak apa-apa ya? Tadi banyak foto. Yang dibahas gini-gini aja. Jadi memang masyarakat terus sekalian, mari kita ambil peluang amal kebaikan ini gitu. Karena masyarakat itu sudah pengen apa nih solusi-solusi kesehatan, gitu kan? Yang mereka bisa dapatkan. Nggak ketemu nih, ya sudah lah. Jadi tadi ya. Enggak usah dimasak, itu berasnya mentah Pak. Itu beras mentah, direndam bentar ya, dia sejam 2 jam lah itu kan, biar agak lembut sedikit. Lalu ada tumbuk ukuran 1 mangkok gitu ya. Ini sebenarnya nanti kan jadi kayak begini nanti itu. Prosesnya gampang banget. Ya beras nanti diituin di mana ya 1 mangkok nih beras udah ditumbuk, semangkok lagi kelapa parut ya. Nah semangkok lagi Anda siapkan gula merah, gula aren. Jangan gula merah pasar ya, gula aren. Karena kalau gula merah biasa udah campur gula biasa juga ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah gula secukupnya. Jadi nanti si itunya kelapa sama beras tadi Anda campur dalam 1 baskom, aduk pakai tangan sendiri ya. Campurkan lagi dengan gula arennya tadi secukupnya sehingga dia terasa manis. Itu bisa ditambahkan dengan mau tambah ikan boleh, mau tambah apa. Itu sehat banget, Masya Allah. Dan kalau dimakan itu kalau Anda lihat ya kandungannya kan protein ada. Kelapa kan protein. Karbohidrat dapat dari mana? Dari beras. Serat, kelapa ada serat. Gitu loh. Vitamin, mineral semua ada di situ. Ya. Itu makan kepal-kepal gini Pak, Anda makan 2-3 kepal aja loh, kenyangin perut. Dan dapat powernya, dan itu bisa ditambahkan dengan ikan-ikan kecil, Anda bisa campurkan juga di situ, dan itu sama kekuatannya ibarat kata dengan orang makan nasi biasa. Ikannya mentah. Ikannya apa? Ikannya mentah. Yang mentah berasnya mentah. Kurma boleh. Anda makan siang pakai itu ya, insya Allah sangat-sangat powerful ke badan. Ya, ita-ita. Namanya ita-ita. Ya gitu. Berasnya boleh di blender nggak? Boleh, tapi jangan terlalu halus. Karena kalau terlalu halus nanti mulut kita nggak punya. Kita butuh kunyahan. Nah, lalu baru sekalian. Jadi kalau kita lihat, ini sudah mau habis ya. Maka ada 2 yang saya sampaikan di sini sebenarnya. Ya. Pertama tadi cerita tentang fermented. Fermented itu cerita tentang probiotik, bakteri-bakteri semua lain. Prebiotik makanannya. Bakteri, ya, bakteri hidup yang kalau Anda baca itu probiotik itu makanannya itu prebiotik. Maka prebiotik ketemu probiotik namanya simbiotik. Ya, jadi sekarang kalau Anda mau ngambil peran dalam ilmu ini, maka ciptakanlah makanan-makanan, buatlah makanan-makanan yang mengandung 2 hal ini. Ya, yang kita sebut sebagai simbiotik. Ya. Jadi kalau simbiotik itu
Apa ya? Contoh sederhana tuh simbiotik itu apa? Kurma sama tempe. Iya. Kurmanya probiotik, prebiotik, tempenya probiotik. Itu Pak, Masya Allah ya. Terus lagi, gue sekalian ini cara yang samping kita tadi ada bicara tentang leaky gut segala macam. Leaky gut itu paling mudah Anda perbaiki dengan apa? Rempah. Ya. Ini bisa kan rempah limpang, macam-macam. Ada kapulaga, ada cengkeh, ada kunyit, ada segala macam. Coba mulai disiplinkan tubuh Anda itu ada masuk rempah tiap hari. Itu rahasianya sebenarnya. Itu sebabnya di India, ya kabarnya pernah saya baca sebuah buku ya, ada yang dokter itu mengatakan India itu angka demensianya paling rendah di dunia, katanya begitu kata dokter. Kenapa? Karena ternyata emang tingkat konsumsi kunyit kan tinggi banget di sana. Mereka sebutnya masalah itu rempah. Apapun makanannya dikasih masalah. Ya, maka bahkan satu makanan sana yang masalah dosa. Kayak gorengan kayak begini tapi penuh dengan bumbu. Nah gitu. Apalagi ya, Anda kalau mendengar ilmu ini ya, roti itu mana jenis-jenisnya besar. Roti yang paling baik itu ya, yang paling ujung sebelah kanan namanya sourdough. Itu roti kalau saya lempar ke muka sakit, keras dan padat. Ya. Itu masih full dengan, dan dia dibuat dari fermented grain, jadi biji-bijian yang difermented. Bagus sekali buat pencernaan. Ya, itu ya, kalau saran-saran itu Anda berikan dan Anda yang nggak terapis ya, mulai memperbaiki pola-pola makan, termasuk ada air tadi segala macam, dan dia akan kembali sendiri sistemnya. Ya, apalagi ditambahkan dengan detoksifikasi yang paling baik ya, seperti puasa sunnah, Senin Kamis, ya mulbit ya, atau puasa sunnah yang lain. Tambah lagi dengan dibersihkan itu darah-darah tadi dengan bermuham. Masya Allah sekalian. Jadi dibilang hidup sehat itu mudah nggak? Mudah banget, murah sebenarnya. Murah sekali. Ya, asal ngerti konsepnya. Ya, maka tadi saya sampaikan, kalau mungkin bahasa Quran itu falian zurin insana ila ta'ami. Berarti kan namanya makanan nasobab dan ma'asobab. Ya. Dicurut perhatiin gitu sama Allah. Ya, termasuk yang apa tanda-tanda orang-orang yang pencernaannya bermasalah? Banyak. Sering lemes, ya, sering alergian, sering lupaan, ya, sering ngantukan. Itu tanda, itu bukan itu apa ya? Tubuh itu kan memberikan sign, ya, sign. Jadi ketika yang dimakan itu sudah bukan lagi kebutuhan, tapi cuma sekedar keinginan lidah, bersiaplah kena penyakit. Ya, boleh nggak makan gorengan? Ya nggak ada yang larang, boleh. Tapi porsi dikurangi lah. Ya, soto misalkan. Kalau Anda pengen makan soto sehat nggak? Kuahnya jelas sehat. Kalau nggak pakai penyedap, ya kan bumbu semua tuh. Ya, maka kalau saya biasa makan soto tuh, pertama saya akan cari soto ayam kampung. Yang kedua, kalau saya makan soto biasanya isinya kuah, toge, sama ayamnya, sama saya kasih sambal. Kalau saya memang butuh karbo sedikit, saya akan tambahkan sedikit saja nasi, paling sendok 2 sendok, sedikit aja. Sekarang kan soto isinya nasi semua. Jadi pagi sampai malam isi badannya karbo lagi, ngantuk lagi, pasti ngantuk gitu. Yang sehat siapa? Ayam kampung. Kenapa ayam kampung sehat? Bukan kotoran. Karena dia makan bekatulnya, sekamnya dia makan. Manusia makan karbonya, kan gitu. Berarti gitu. Ya. Ayam kampung yang benar-benar kampung ya. Karena beberapa kampung ayam kampung juga sekarang mulai dikasih pakan. Dulu aja kampung, bentuknya kampung. Tapi ya, Anda lihat gak usaha, maaf ya, kalau Bapak Ibu lihat truk-truk yang bawa ayam tuh, ayam potong, lihat wajah ayam-ayam itu. Benar? Nah,
nongso gitu loh. Ya. Stres. Betul kan? Loh, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, kita pakai konsep good food is good mood, ya selesai sudah. Gimana mau dapat mood? Yang dimakan benda stres semua. Gitu loh. Ya, jadi semakin ya banyak makanan-makanan fresh yang kita makan, ada air rajin ya, ada probiotik, prebiotik, simbiotik, semakin senang dia, jadi yang khawatir gitu loh. Kayak misalkan sekarang ini bawa semprotan, jadi malam nginep di hotel, judulnya sih hand sanitizer, tapi isinya kan bakteri. Nama hotel udah semprotin, biar banyak bakteri di situ. Karena emang kejadian sekarang ini berubah, atau mungkin virus itu gampang nyerang atau bakteri gampang nyerang karena keseimbangan alam. Itu aja. Bakteri yang di tanah itu diracuni, coba deh. Yang di badan kita diracuni juga. Makanan yang dimakan tidak menguatkan imun, justru malah melemahkan imun. Ya. Jadi ya simpel sebenarnya kalau mau memperbaikinya. Ya, jadi kalau saya sering bilang, harusnya orang-orang yang di samping misalkan nggak pakai masker itu didenda, yang makan nggak sehat juga harus didenda. Karena carrier mereka. Iya kan, coba pikir, carrier loh. Ya, membawa, ya gampang banget ya membuka pintunya gitu, membuka pintu virus apa segala macam gitu ya. Terakhir mungkin ya, jadi kalau kita bicara tadi ya simpulannya itu ya, tadi kalau bicara air kaji, maka dia air kaji itu kira-kira apa? Prebiotik atau probiotik? Prebiotik. Saya lupa namanya, kalau nggak oligofruktosakarida apa lagi itu saya lupa. Pokoknya yang kurangnya sakarida, karbohidrat. Dan banyak jenis-jenis prebiotik lain yang juga baik ya. Tadi ada pisang, mungkin ada bawang putih, dan semua jenis spices. Saya lebih suka mengkategorikannya prebiotik. Ya. Dan contoh probiotiknya apa? Yogurt misalkan. Tapi yogurt kita bukan karakter yang peminum, karena yogurt ini kan pertama kali di Bulgaria misalnya. Jadi cocoknya buat orang-orang sana. Jadi kalau kita mau orang Indonesia mau makan probiotik, ya probiotik lokal kita utamakan dulu. Tape, tempe, ya, ataupun makanan-makanan fermentasi yang lain. Yang kefir juga, saya juga belum banyak yang buat makanan-makanan fermentasi atau mungkin susu fermentasi yang dibuat dari susu kambing. Masih belum banyak yang buat. Karena kalau bicara yogurt, kefir gitu kan kebanyakan dari susu sapi. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, sapinya makan apa? Ya kan? Karena sapi di New Zealand, mereka sapi yang makan alami, makan rumput, makan apa. Jadi kalau di sapi ternak, ada pakan segala macam, ya udahlah. Pasti ada keseimbangan bakteri yang ada pada tubuh sapi itu. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan, ya PR kita itu panjang ke depan. Karena saya katakan tadi, kalau punya rezeki lebih, beli tanah, tinggal di situ, berkebun di situ, beternak di situ, berladang di situ, makan dari hasil tanam sendiri. Paling bagus. Saya kemarin ketemu orang kayak begitu di Malang. Ya, dia ada satu lahan 1 hektar dia beli, masih murah gitu ya. Zaman dia beli itu, dia beternak dan berladang di situ. Nanam buah-buahan, sayur-sayuran. Belajar dari mana? YouTube. Gitu. Ya. Ada yang pernah saya posting sekali itu, ada pohon kelapanya itu pendek-pendek banget. Bisa diambil gitu kan. Dan dia punya ternak-ternak gitu kan. Begitu harusnya ya. Kalau punya, jadi akhirnya keluarga itu punya ketahanan pangan sendiri, kunci ketahanan pangan. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan pada moderator karena juga waktunya sudah habis. Dan mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Dr. Jazal Akbar yang telah menyampaikan paparan materinya.
Dari paparan materi yang tadi disampaikan beliau, ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Contoh misalnya buah beserta rasanya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kondisi paling lemah adalah pengaruh stres. Kondisi paling lemah adalah pengaruh stres. Seperti tadi ya, orang kurang duit, kebutuhannya banyak kan stres ini. Nah ini bisa melemah imunitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bersahabat dengan makhluk lain seperti jenis virus. Yang berikutnya adalah bikin air tajin itu baiknya dengan beras organik, jangan beras biasa karena banyak kandungan logam berat. Yang kelima, riset hamil yang normal itu faktanya atau berdasarkan yang pengamatan tadi ya, mungkin penelitian ya, itu bayinya ternyata lebih sehat. Kemudian pesan dari beliau berkali-kali tadi disampaikan kembali ke alam, kembali ke alam. Berikutnya, bakteri kuncinya jangan dibunuh, ya, tapi bersahabatlah. Yang berikutnya adalah manfaat teknik bahwa bayi ketika lahir melalui jalan lahir dari ibunya itu ternyata membawa bakteri. Nah, kurma ini adalah buat makanan untuk bakteri tersebut. Kemudian kurma itu mengandung resisten starch. Berikutnya adalah jika pakai teknik masalah penjelasan sindrom pun bahan baku harus sumber yang masih utuh ya, agar zatnya tidak rusak. Berikutnya adalah yang lupa bagi seorang terapis adalah jarangnya mereka ini tidak menyampaikan bab masalah zat gizi atau ilmu nutrisi. Yang berikutnya adalah herbal tidak bekerja jika kondisi tubuhnya kurang air, kurang asupan atau kurang air, intinya kurang basah gitu. Kemudian berikutnya adalah bahwa makan itu tujuannya untuk hanya sekedar memberikan hak tubuh ya, bukan untuk yang lain, apalagi makan secara berlebihan. Berikutnya adalah orang dulu makan tepung dari singkong. Kemudian yang ke-15, prinsip jika usus sudah baik maka imunitas akan membaik. Yang ke-17, cari ikan yang belum diternak, yang masih alaminya. Kemudian air tajin ini ya, ketika diminum pagi dan petang nanti bisa dirasakan efeknya. Kemudian untuk bahan pembuatan air tajin ini pilih yang masih coklat, artinya kulit arinya itu masih nempel di berasnya. Kemudian cara pembuatannya ya, yang bisa saya tangkap tadi, beras mentah ya, itu direndam 1 jam terus ditumbuk. Nanti 1 mangkok beras, 1 mangkok kelapa, gula secukupnya dan ditaruh baskom. Nanti diaduk pakai tangan sendiri ya, pakai tangan sendiri, jangan pakai alat yang lain. Bisa dicampur dengan ikan, daging dan seterusnya. Nah ini ada catatan, boleh di blender tapi kurang bagus karena kurang bisa dikunyah oleh gigi di mulut kita. Ciri-ciri kelemahan sistem cerna ini malesan, ngantukan, cepat lelah, cepat stres dan seterusnya. Makanan-makanan yang fresh, nah ini penting ya, sebagai probiotik ya, dan lain-lain. Maka bakteri dalam tanah itu, ini masalahnya ya, banyak bakteri dari tanah itu diracuni, juga dalam tubuh kita juga banyak diracuni. Maka prinsipnya adalah kembali ke alam, itu adalah solusi. Dari kesimpulan tadi bahwa pentingnya penggunaan probiotik dan
prebiotik. Demikian kesimpulan dari saya sebagai moderator. Baik, saya buka pertanyaan. Ya. Ikhwan 1, akhwat 1. Silakan dari ikhwan dulu. Panitia mohon bantu untuk memberikan sebagainya. Menyebutkan nama, kemudian asal. Kalau dari pencap mana? Terima kasih. Apa pertanyaan? Satu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuriman dari Pencap Banjarnegara. Mungkin hanya satu pertanyaan, tapi tadi pas saya ngupload ke Facebook ada yang itu. Tolong tanyakan ke dokter situ apa tadi, mau nggak mau akan saya tanyakan. Yang pertama, kalau saya termasuk orang yang menikmati tajin, tapi kan tajinnya bikinnya dulu banyak sekali dok. Bikin nasinya untuk kita sekeluarga. Sementara kalau kita untuk kita sendiri, pakainya berapa sendok beras, kemudian airnya berapa gelas, kemudian dipanaskan di api sampai berapa menit. Itu pertanyaan dari saya pribadi, karena banyak sekali teman-teman yang datang ke tempat saya yang ternyata kebanyakan sakitnya sakit lambung. Terakhir kemarin malah sedikit kena COVID ya, karena dia seminggu yang lalu sembuh, kemarin ngabari lagi lambungku kumat meneh sampai kepalanya kalau pada saya belian-belian. Kemudian pertanyaan dari seorang ibu, beliau berkali-kali datang ke tempat saya, keluhannya sudah 7 tahun menikah belum dikaruniai anak. Resepnya beliau ingin dijawab langsung oleh dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rinda dari Jepara. Pertanyaannya, kalau tadi pembuatan air tajin, bagaimana bila dikonsumsi oleh penderita diabetes? Apakah ini akan berpengaruh? Terus yang pertanyaan kedua, ini tadi kan kalau kita mau sehat berteman ya, bersahabat dengan bakteri kita kasih makan. Kalau kita, ini pemikiran saya secara awam ya, kalau bakteri kita kasih makan itu kan semakin, menurut saya semakin banyak gitu. Nah ini gimana Ustadz, apa dia nggak lebih berkembang biak di dalam tubuh gitu? Terus ini tadi Ibu bertanya, sekalian, alhamdulillah Ibu ada sedikit ujian dengan diabetes. Jadi sering kentut, apakah ini termasuk ke diabetesnya yang mungkin memang sudah bertahun-tahun ya, sudah lama ya, kadang naik, kadang normal, kadang juga drop. Nah ini memang kami sebagai keluarga agak sedikit kesulitan untuk istilahnya membantu mengontrol diabetes Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok, bisa dijawab. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Kuriman, bagaimana proses pembikinan air tajin, berdasarkan dosisnya, beserta dosisnya banyak air berapa dan seterusnya. Kemudian mewakili dari ibu lewat Bapak Kuriman, 7 tahun sudah menikah tapi belum juga punya keturunan. Bagaimana caranya? Kemudian dari Bu Linda Jepara, bagaimana bila dikonsumsi oleh air tajin tadi, dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang kedua adalah bakteri jika dikasih makan niscaya akan berkembang biak. Nah, ini bagaimana dengan
kondisi dalam tubuhnya ketika terjadi seperti itu. Yang ketiga belum sempat tak catat, belum sempat tak catat. Monggo. Baik, bismillah. Ya ini tadi ada yang tadi saya mau tunjukin apa tuh namanya?